Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan mengutarakan pendapat dan pandangan saya terkait dengan istilah petugas partai yang digunakan oleh salah satu partai politik dalam mencalonkan kadernya sebagai calon presiden Republik Indonesia. Sebut saja dalam hal ini adalah Partai PDI Perjuangan. Menurut saya, seharusnya lawan-lawan politik dari calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo tidak harus alergi, apalagi sampai takut dengan sebutan petugas partai, sehingga melontarkan berbagai hujatan dan kritikan yang bernada miring. Kata petugas partai seakan-akan menjadi sesuatu yang menakutkan dan mungkin sangat mengganggu bagi kelompok masyarakat tertentu yang bersikap oposisi terhadap pemerintahan Joko Widodo dan bakal calon presiden Ganjar Pranowo, atau kelompok yang berlawanan dengan ideologi PDI Perjuangan. Seperti yang kita lihat saat ini, betapa masifnya hujatan maupun makian terhadap petugas partai di media sosial yang dialamatkan kepada Ganjar Pranowo yang kebetulan adalah kader sekaligus bakal calon presiden 2024 dari Partai PDI Perjuangan. Sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah kata petugas partai sebegitunya mengganggu mereka sehingga dipelintir oleh orang-orang yang menurut saya dengan logika yang salah, seolah-olah seorang pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat itu bukan pelayan rakyat tetapi pelayan partai. Bukankah bangsa Indonesia telah sepakat bahwa dalam meraih setiap kepentingan politik kekuasaan itu dilakukan lewat partai politik? Ini amanah konstitusi loh. Ini amanah undang-undang loh. Dan bukankah ini suatu keharusan bahwa setiap partai politik memiliki mekanisme internal dalam proses pengkaderan, sehingga dalam meraih kekuasaan tentu harus mampu menghasilkan pemimpin dari proses kaderisasi kepartaian. Dengan kata lain, tidak ada negara tanpa rakyat, tidak ada demokrasi tanpa partai politik, tidak ada kekuasaan politik tanpa partai politik, tidak ada partai politik tanpa kader partai politik, tidak ada partai politik tanpa rakyat, tidak ada pemimpin politik tanpa rakyat, dan tentu tidak ada pemimpin politik tanpa ditugaskan oleh partai politik. Itu artinya petugas partai merupakan kader yang melaksanakan manifesto politik partai yang telah diberi mandat politik oleh rakyat di saat partai politik tersebut dipilih pada saat pemilu. So, apa masalahnya? Bukankah partai politik berkewajiban menjaga dan memperjuangkan cita-cita rakyat serta melindungi rakyat dalam kekuasaan politik yang diembannya? Memangnya bisa menjadi capres tanpa partai politik? Kan gak bisa. Syarat pengusulan bakal calon presiden dan calon wakil presiden menurut pasal 221 Undang-Undang Pemilu diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dan jumlah kursi DPR, atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Itu artinya setiap warga negara bisa menjadi calon presiden Republik Indonesia karena didaftarkan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik.
Inilah barangkali yang dimaksud dengan penugasan partai politik. So, apa salahnya? Karena memang fakta konstitusinya menyatakan demikian. Jadi, kalau kita mengatakan kami tidak mau partai mengontrol presiden, ini justru menjadi absurd. Karena rakyat sendirilah yang memilih partai pada saat pemilu untuk bisa mencalonkan presiden. Dalam konteks pencalonan ini, semua calon presiden ditugaskan oleh partai politik. Dan dalam perspektif partai politik, pemimpin itu berasal dari kader partai. Demikian dan terima kasih. Salam demokrasi dan salam persatuan.